Saya agak tertarik tadi pembicaraan dari Pak Cakra yang menyatakan bahwa ketika alam bertolak belakang dengan ajaran agama, tentu itu agamanya ada kesalahan gitu ya, Pak Cakra ya? Ya. Nah, oke. Nah, konsep dari situ sih saya rada bingung soal konsep dengan alam ini bagaimana yang bisa mengatakan agama itu benar. Paham nggak maksudnya Pak Cakra? Karena menurut saya ketika kita beragama tentu yang kita cari adalah kebenaran. Ya. Benar ya? Nah, ketika kebenaran ini cari berdasarkan konsep dengan tadi hukum alam, artinya kalau saya bandingkan dengan Buddha gitu ya, itu mereka kan bahkan mereka memberkati makhluk bukan hanya manusia, benar ya? Kan? Nah, artinya di dalam kebenaran ini, kebenaran itu ada di beberapa agama. Kalau konsepnya tentang kebenaran itu hanya bisa dibilang berdasarkan alam gitu ya, nilai alam gitu. Karena kalau berdasarkan nilai alam, artinya banyak agama yang saya rasa isinya kasih ya selain muslim kali ya. Gitu sih, Pak Cakra. Iya, iya. Begini, kenapa kalau boleh saya menjawab begini ya, kenapa alam ini adalah sumber atau wadah tempat untuk kita luruskan sebuah permasalahan? Karena tidak ada wadah lain yang saya tahu, tidak ada wadah lain yang bisa meluruskan persoalan klaim agama Islam. Hanya wadah alam ini yang bisa kita telusuri, yang bisa kita telusuri substansi yang diklaim. Misalkan agama Islam mengklaim adanya satu wilayah setelah dunia ini dihancurkan nanti yang dikatakan jannah atau akhirah atau apalah istilah namanya. Saya tidak bisa ke sana dan Anda juga tidak bisa ke sana, dan tidak ada di antara kita di sini yang bisa ke sana, yang bisa membuktikan klaim Islam itu. Okay, ya kan? Jadi hanya alam inilah yang kita punya. Alam ini ada di tempat Anda, alam ini ada di tempat saya, ada di tempat semua kita di sini. Nah, jadi unsur-unsur yang ada dalam ini yang bisa menerangkan duduk perkara klaim agama Islam. Nah, misalkan ini contoh kecil ya, contoh kecil. Adanya siksa kubur terhadap mayat yang sudah dikuburkan. Yang hanya membuktikan klaim itu hanya alam. Ulama tidak bisa membuktikan. Hanya alam yang bisa membuktikan apa yang terjadi terhadap mayat ketika mayat ini dikuburkan. Kan? Kemudian juga persoalan daya nalar yang diklaim dalam Islam, daya nalar pikiran kita ini akan lebih matang ketika mayat ini terkubur di dalam kuburan. Nah, hanya alam yang bisa meluruskan duduk perkara ini. Ulama tidak bisa membuktikan. Nah, jadi klaim yang kita dapat di dalam Islam, dalam hal ini dalam tradisi kitab hadis dan lain-lain ini, nah, hanya alam yang bisa meluruskan duduk perkara ini. Nah, makanya saya mengkaitkan tadi, kalau Tuhan dalam hal ini Tuhan dalam agama Islam atau yang dipahamkan oleh Nabi Muhammad, hukum-hukum Tuhan itu bertentangan dengan apa yang ada dalam alam, maka Tuhan ini perlu kita gugat, ya kan? Apa benar Tuhan itu adalah memerintahkan manusia untuk melakukan pelan-pelan misalkan, sehingga manusia ini meracuni hati dia dan merusak dirinya dan merusak orang lain? Apa benar itu yang dimaksud Tuhan? Makanya ayat 19 dan ayat 85 dari surah Al-Baqarah itu akan kita gugat pada sesi yang lain terkait dengan Islam. Karena yang dimaksud Tuhan, yaitu hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, itu adalah memang perintah Tuhan. Dengan kata lain, di sisi Tuhan hanyalah agama Islam, yaitu sudah termasuk hukum Tuhan di dalamnya. Nah, jadi kita akan gugat ke depan nanti persoalan-persoalan yang diklaim atas nama hukum Tuhan terhadap alam itu sendiri. Jadi makanya alam ini sangat dominan
yang bisa meluruskan perkara yang cukup rumit, yang cukup ruwet dalam tradisi ini. Saya kira demikian. Pak Cakra, saya 100% sih percaya ya terkait dengan penanti pun penjabaran Pak Cakra terhadap Muslim itu, saya yakin karena Pak Cakra juga dalamnya, saya kan sering ngikutin live-nya ya. Artinya gini, kita ngomong Indonesia ya, artinya lima agama ya. Kita balik lagi tentang konsep alam tadi, manakah yang benar terhadap 5, nih saya lebarin lagi nih, 5 religion atau agamanya ya. Artinya 1 udah tersisi, mungkin nanti Pak Cakra bisa jabarkan, benar ya? Next session lah. Nah, artinya dari 4 ini, ya terutama konsep alam ini, kalau kita mencari kebenaran, artinya ada hanya 1 kebenaran, benar ya Pak Cakra ya? Tidak mungkin ada 2 kebenaran, gitu kan? Contoh, kalau menurut dari yang tersisa berarti 4. Nah, konsep alam yang Pak Cakra maksud ini terkait dengan Tuhan yang benar itu, gitu ya, kalau merujuknya itu seperti sifat yang seperti apa gitu loh, Pak Cakra? Begini, kalau saya mengerti apa yang Anda tanyakan, kalau bisa saya jawab terkait dengan Tuhannya. Dalam Al-Quran tidak berbicara Allah itu sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa Al-Quran tidak membicarakan Allah ini sebagai Tuhan? Karena nanti manusia bisa membuat satu konsep Tuhan berbeda-beda. Apa itu konsep Tuhan? Nah, jadi Al-Quran tidak mengacu ke ranah ke sana. Jadi persoalan Tuhan itu terserah manusia. Jadi nampaknya Al-Quran ini menerangkan cara alam ini bekerja, cara psikologi kita ini bekerja, bagaimana kita bisa membina hati dan akal pikiran sehingga kita ini produktif, kreatif dalam hidup. Nampaknya ke sana, kepada karakter etik. Kalau bahasa Inggris itu dalam bahasa psikologi ya. Tetapi kalau bahasa Al-Quran itu sering disebut dengan aswatun hasanah. Nah, persoalan itu ada di dalam kitab Bible, ada di dalam kitab Taurat, ya kan, dalam kitab-kitab Buddha dan agama lain. Jadi yang sangat ketara di sini, kenapa agama Islam berbeda dengan agama lain? Salah satu unsur yang sangat ketara, agama Islam kalau kita lihat secara ortodoksi bukan mengarah kepada karakter etik, tetapi yang dimaksud karakter etik adalah akhlak yang baik atau aswatul hasanah, bukan mengarah ke situ. Kenapa tidak mengarah ke situ? Terbukti kitab hadis itu sendiri, termasuk ayat-ayat yang digunakan oleh syariat Islam yang diterjemahkan sedemikian rupa untuk mengakomodasi ideologi. Nah, jadi Islam pada hakikatnya itu pada fondasinya ideologi, bukan akhlak. Nah, makanya beda-bedanya Islam dengan agama lain. Agama Islam fokusnya kepada ideologi bukan kebenaran. Bukan kepada spiritualitas, bukan kepada pencerahan atau enlightenment, bukan kepada produktivitas dan kreativitas kita agar kita ini bermanfaat, so you can become the best version of yourself, sehingga kita ini menjadi manusia terbaik menurut apa yang kita idamkan gitu. Nah, itu bedanya. Jadi Tuhan yang Anda tanyakan itu, ya saya tidak ini ya, karena kita bandingkan itu karena persoalan perbandingan mana Tuhan yang lebih benar, ya itu tergantung nilainya itu nanti. Tetapi yang jelas kalau Tuhan dalam Islam itu sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat dalam alam. Artinya hukum Tuhan yang dituangkan dalam kitab hadis bertentangan dengan alam. Artinya Tuhan dalam Islam itu bermasalah. Paham Pak Cakra. Jadi poin Pak Cakra kan lebih kayak moral, karena kalau bicara alam kita bicara moral, betul ya Pak Cakra ya? Dan bisa jadi gitu ya, moral dalam kehidupan lah, gitu ya. Oke Pak Cakra, clear sih. Tapi ya benar sih Pak Cakra, makin hari kok makin berani dalam hati
Tapi Pak Cakra menerangkan yang gelap, jadi yang gelap itu makin kelihatan jadi ini. Gitu-gitu. Thank you Pak Cakra. Ya, sama-sama. Karena begini, saya punya tanggung jawab terhadap diri saya sendiri, karena saya tidak bisa mengharapkan orang lain bisa mewakili saya. karena yang bisa menerangkan apa yang saya pikirkan itu kan hanya saya sendiri. Ya, Nah, makanya makanya pola pikir Pak Cakra tuh sisi memandang Pak Cakra terhadap suatu kebenaran atau Tuhan ataupun suatu religion tuh beda dari yang lain lah, dari rum komal tuh beda. Jadi nggak ada dogma, nggak ada, tapi benar-benar apa ya, hal yang jarang yang kita dengar. Oh iya, ternyata kayak ini konsep alam itu kan saya rada ini ya, tapi benar juga gitu loh. Nah ya, satu pembeda lah, ada suatu warna yang berbeda lah gitu. Mungkin dari saya thank you sih Pak Cakra udah bisa kasih apa insert ke kita lah gitu ya Pak Cakra. ya, sama-sama, Pak. Kalau ini shalom ya, kita connect ya. Sudah ikut nimbrung dalam panel ini. Jadi sebelum kita tutup, ada yang mau naik ya, ada dua kawan yang mau naik ini, Pak Hom ya. Ini coba saya naik satu lagi ya sebelum kita tutup. Pak Hom, shalom ya, shalom, yang baru naik. Pak Hom, shalom, assalamualaikum. Bapak tadi monitor di bawah, silakan ada tanggapan dan atau analisa Anda terhadap topik yang kita angkat. Waalaikumsalam. Pandangan saya mengenai Allah itu, Iya, mohon maaf kalau tidak sepaham. Kalau di dalam Al-Quran itu, Allah itu memang bukan Tuhan. Mohon maaf kalau tidak sepaham ya. Ini pandangan. Pandangan yang berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ada empat ayat, kalau nggak salah saya. Mohon diperhatikan. Yang pertama, surat Al-Haji ayat 6, ayat 62. Ya. Surat An-Nur ayat 25, surat Luqman ayat 30. Bi'annallaha huwal haqqu. Bi'annallaha huwal haqqu. Kalau diperhatikan alamat ayatnya, entah salah saya, tapi bunyinya demikian. Bi'annallaha huwal haqqu. Kalau dalam pengertian saya, dengan sesungguhnya yang dimaksud dengan Allah itu adalah kebenaran, bukan Tuhan. Jadi artinya Allah itu memang bukan Tuhan. Berdasarkan ayat Al-Quran, bi'annallaha huwal haqqu. Yang dimaksud dengan Allah menurut Al-Quran adalah sesuatu yang benar atau kebenaran. Jadi demikian Bapak Cakra dan pemirsa lainnya, mohon diperhatikan di dalam Al-Quran dan mohon dimaafkan saya kalau tidak sama pandang. Demikian Pak Cakra. mantap Pak Hom. Terima kasih sekali atas masukan dan pemikiran yang sangat menarik, sangat penting saya kira. Ya, itu penting bagi rekan-rekan kita di bawah yang Muslim terutama untuk diperhatikan. Itu ayat Hajj 62 dan ayat Luqman 30. Persoalan innallaha, bahwasanya kebenaran itu ada di sisi Allah. Nah, jadi Allah itu adalah kebenaran, bukan konspirasi teori. Dengan kata lain, Allah itu tidak bisa digabung dengan konspirasi teori atau dongeng. Hal yang sama nampaknya terhadap Nabi. Bisa kawan-kawan juga perhatikan pada ayat 61 surah Al-Baqarah.
nabiyina bighairil haq. Nabi itu tidak boleh mengandung dongeng atau kalau Nabi mengandung dongeng ini Nabi palsu. Nah, jadi kawan-kawan di bawah tolong diperhatikan itu apa yang diungkapkan oleh Bapak Hum tadi. Ini saya ulang ya, tolong dicatat. Pertama ayat 30 surah Luqman, kemudian ayat 62 dari surah Haji, persoalan innallaha bil haq, kalau nggak salah ya bunyinya demikian, yang intinya di sana itu bahwasanya kebenaran itu ada di sisi Allah. Jadi bunyi yang sama atau serupa itu bisa Anda dapat pada ayat 61 dari surah Al-Baqarah, persoalan bahwasanya pada nabi itu ada yang hak. Jadi hak itu kebenaran. Kebenaran itu pada sisi seseorang yang tidak bisa dipisahkan secara fitrah. Nah, jadi hak di situ kebenaran secara fitrah, bukan kebenaran secara doktrin, bukan kebenaran secara ideologi, bukan kebenaran secara hipotese yang tidak bisa dibenarkan dalam realitas alam, bukan kebenaran atas dasar otoritas yang dirawikan dalam hadis atas nama seseorang yang tidak bisa kita faktualkan, bukan kebenaran atas nama keyakinan buta, atas nama nanti iman, atas nama akidah, atas nama gaib, atas nama iman, atas nama slogan-slogan apa yang dipakai dalam hal itu. Jadi yang namanya al-haq itu harus ada kebenaran yang substansinya itu bisa diaktualisasikan atau bisa disubstansikan dalam alam ini. Nilainya itu bagaimana? Halo, Pak Cakra. Ya, silakan. Halo, Pak Cakra. Ya, silakan Pak Hum. Silakan. Mohon maaf kalau boleh saya tambah. Ya, baik. Ya, baik. Sesuai ayat Al-Quran juga saya tambah. Yang dimaksud dengan Allah itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Atau kebenaran. Bunyi Al-Qurannya, nomor ayat sudah saya sebutkan tadi, Luqman 30, Nur 25, Haji 6 dan 62. Kalau nggak salah saya, mohon diperhatikan. Bunyinya bi annallaha huwal haqqu. Dengan sesungguhnya adalah Allah itu suatu yang benar, bukan dongeng, bukan Tuhan. Kemudian didampingi oleh ayat lain, surat Baqarah ayat 147. Mohon diperhatikan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, kebenaran itu memang menjadi bimbingan kamu, bimbingan hidup kamu. Nah, kebenaran itu yaitu Tuhan tadi atau Allah tadi, yang dimaksud Allah itu kebenaran, suatu yang menjadi bimbingan hidup kamu, bukan dongeng. Karenanya fala takunanna minal mumtarin. Maka karenanya sekali-kali jangan kamu meragukan. Jadi jangan kamu mendongengkan maksudnya. Jadi Allah itu nggak perlu didongengkan. Allah ada di langit, ada di sana, ada di macam-macam itu. Nggak perlu didongeng. Memang Allah itu adalah kenyataannya adalah suatu yang benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu adalah menjadi bimbingan engkau, yaitu kebenaran. Karenanya jangan kamu sekali-kali meragukan. Mohon diperhatikan, dan kepada pemirsa sekalian atau bapak-bapak lainnya, mohon juga saya dimaafkan. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Hum atas tambahan pemikiran ini. Saya sebutkan sekali lagi ayat 47 dari surah Al-Baqarah, bahwasanya kebenaran itu bisa jadi bimbingan. 147. Ya, benar. Surah Baqarah ayat 147. Oh, ya, sorry. Ayat 147. Ya, oke. Ayat 147. Terima kasih. Ya, ayat 147 surah Al-Baqarah. Kemudian satu lagi ayat 25 dari surah An-Nur. Ya.
Ya, jadi itu 3 poin yang 4 ayat yang ditujukan oleh Pak Hom. Bagi rekan-rekan kita yang dalam agama Islam, tolong diperhatikan itu. Jadi Allah itu tidak bisa berdongeng, tidak bisa membuat satu hukum Tuhan yang bertentangan dengan alam, yang berdongeng, yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, itu poin penting sekali. Kita sangat berterima kasih atas masukan tambahan yang diajukan oleh Pak Hom di atas untuk menjadi bahan kajian kita selanjutnya, karena topik ini akan kita jabarkan ke depan. Persoalan ya terkait dengan ayat 61 juga, ayat surah Al-Baqarah, karena terkait dengan yang pada fitrahnya itu. Jadi apa yang ada pada apa yang diajarkan oleh Nabi atau apa yang ada pada Nabi itu harus pada fitrahnya manusia.